Selamat pagi pemirsa. Pemerintahan yang bersih dan adil adalah fondasi dasar dari segala kemajuan bangsa. Dari sanalah lahir kebijakan yang berpihak kepada rakyat, pembangunan yang merata, dan kesejahteraan yang nyata. Namun tanpa integritas, semua itu hanya akan menjadi ilusi. Harapan akan pemerintahan yang bersih terus digaungkan, apalagi di tengah banyaknya praktek culas yang masih terjadi di berbagai lini kekuasaan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 29 Agustus 2025 dengan tema pemerintahan bersih mestinya bukan ilusi bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021-583-99-100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat ya. Kesehatan ya? Ya. Kehadiran Abang dan kesehatan Abang bukan ilusi. Karena kita akan membicarakan soal pemerintahan bersih. Yang menarik yang di dalam judul editorial pagi ini, Bang Gauden, ditulis bukan ilusi. Artinya apakah memang ada indikasi bahwa jangan-jangan yang disebut bersih pemerintahannya itu masih seperti ilusi? Maksudnya apa, Bang? Ya, masih seperti ilusi karena memang masih banyak pejabat dari pusat sampai daerah itu yang melakukan korupsi. Sepanjang korupsi itu ada, pemerintahan bersih itu ya ilusi. Oh, begitu. Ya. Tapi ini kan satu orang lah kalau kita bicara misalnya kabinet, Bang, hanya seorang wakil menteri tenaga kerja mantan. Tidak adil juga kalau kita katakan kemudian pemerintahan yang keseluruhan yang lebih banyak lagi juga tidak bersih, Bang. Bagaimana, Bang? Di daerah juga beberapa kepala daerah sudah ditangkap kan. Baru sebentar menjabat sebagai kepala daerah sudah ditangkap. Tetapi yang paling penting itu ada niat baik dari Presiden untuk memimpin tetapi perbuatan di lapangan itu yang menentukan. Baik, kita akan bahas itu, Bang Gauden. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 29 Agustus 2025. Pemerintahan bersih mestinya bukan ilusi. Pemerintahan bersih mestinya bukan ilusi. Pemerintah yang bersih dan adil ialah permulaan dari segala sesuatu. Dari rahim seperti itulah lahir kebijakan yang berpihak kepada rakyat, pembangunan merata, dan kemajuan hakiki. Sebaliknya, pemerintah yang korup dan tidak amanah hanya akan melahirkan ketimpangan, kebijakan yang menyengsarakan rakyat, serta stagnasi dalam pembangunan. Pemahaman tersebut di atas haruslah dipegang teguh oleh seluruh jajaran pemerintah mulai dari level daerah hingga tingkat pusat. Mereka bisa duduk di kursi empuk kekuasaan karena kehendak rakyat. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah bekerja untuk melayani dan membahagiakan rakyat, bukan malah sebaliknya. Presiden Prabowo Subianto menginsafi dan mengerti benar pentingnya pemerintah yang bersih dan adil. Saat membuka acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, APKASI Otonomi Expo 2025 di AIS BSD Tangerang, Banten kemarin, Prabowo mengingatkan kembali pentingnya jajaran pemerintah di segala lini bekerja untuk rakyat. Sebagai sebuah fondasi, kata Prabowo, pemerintah yang bersih dan adil akan membuat rakyat bahagia. Dari kebahagiaan kolektif inilah kemakmuran suatu bangsa dapat terwujud. Sebab rakyat yang bahagia cenderung lebih produktif, baik dalam bekerja, belajar, maupun berkontribusi bagi masyarakat. Berbicara tentang kemakmuran itu, sama artinya dengan memiliki akses pada sumber daya finansial.
Dengan uang yang melimpah akan bisa membiayai tentara yang kuat, negara memiliki kapasitas untuk membiayai berbagai sektor strategis termasuk membangun kekuatan militer yang tangguh sebagai penjaga kedaulatan dan pertahanan nasional. Uraian pemikiran Prabowo tersebut sebenarnya bukan barang baru. Ia mengaku terinspirasi dari kajian Universitas Harvard tentang peradaban yang bisa bertahan ratusan tahun. Menurut dia, ada 3 syarat utama tentara yang kuat, keamanan yang kuat, dan pemerintahan yang unggul. Publik tentu sepakat, bahkan mendukung sepenuhnya bahwa pemerintah harus bekerja demi membahagiakan rakyat. Akan tetapi, semuanya itu jangan kiranya berhenti pada tataran retorika yang manis di atas panggung, namun pahit dalam kenyataan. Publik masih ingat aksi massal warga yang mendesak Bupati Pati Sudewo untuk mundur. Itu menjadi salah satu contoh betapa kepala daerah belum benar-benar bekerja menyentuh hati warganya. Kita juga masih tajam mendengar ada kepala daerah hingga kepala dinas yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fenomena ini menunjukkan bahwa integritas dan komitmen terhadap pelayanan publik belum menjadi landasan utama dalam menjalankan amanah kekuasaan. Tidak hanya kepala daerah yang bermasalah, di level pusat juga marak praktik culas yang menyengsarakan rakyat. Ada Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, yang menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi atas kasus pemerasan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Mengimbau pemerintah daerah dan pusat untuk bekerja demi rakyat tentulah baik dan amatlah benar. Mereka yang digaji dari duit rakyat memang harus mendengar suara rakyat, dekat dengan rakyat, dan tidak mengabaikan keluh kesah rakyat. Tetapi imbauan saja tidak cukup. Harus ada gebrakan demi membuat pemerintah yang bersih dan adil menjadi sebuah kenyataan yang permanen. Presiden Prabowo selaku Panglima Perang Pemberantasan Korupsi harus bisa menghadirkan transparansi anggaran, penguatan sistem reformasi birokrasi, pencegahan praktik KKN, serta penegakan hukum tanpa pandang bulu. Ini harus diakui, bukan perkara mudah mengingat pemberantasan korupsi merupakan medan laga yang membutuhkan keberanian, konsistensi, dan keteladanan. Namun kalau Prabowo sungguh-sungguh ingin peradaban Indonesia bisa bertahan ratusan tahun, perang ini harus dijalankan secara total. Dengan demikian, 500 lebih kepala daerah di seluruh Indonesia akan benar-benar serius menghadirkan pemerintah yang bersih dan adil. Ingatlah, tindakan bisa berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ketika orang nomor 1 di Republik ini sudah menunjukkan ketegasannya, yang lain di bawahnya akan mengikuti. Apalagi Indonesia masih kental dengan budaya paternalistik. Apa yang dilakukan pemimpin akan ditiru, bukan hanya oleh para pejabat, melainkan juga oleh masyarakat luas. Kita, rakyat Indonesia, menantikan acara Apkasi yang dihadiri kepala negara mampu menghadirkan sesuatu yang nyata bagi rakyat. Jangan jadikan itu sekadar ajang kumpul-kumpul kepala daerah tanpa aksi nyata. Buktikan pemerintah yang bersih dan adil baik di pusat maupun daerah. Nyata adanya, bukan ilusi semata. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Bang Gaudens pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Lia. Silakan Bu, pendapat Ibu, pemerintahan bersih kita wujudkan seperti apa caranya tuh Bu? Silakan Bu. Jadi kan baru-baru kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia Pak ya, yang ke-80. Iya. Tapi kenyataannya harapan ya dan kepercayaan masyarakat kepada para pengambil kebijakan itu bukan bertambah, balik malah mungkin menurun. Kami ini karena lihat dari kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan, di mana ya makin banyak istilahnya kalau kita kasih sedikit ke siapa namanya harapan ini ya, ketika KPK ini agak kelihatan lagi taringnya ya, sering ada OTT, tapi ini bertolak belakang lagi dengan adanya remisi ya. Sedikit ada OTT, tapi ada untuk remisi untuk koruptor. Nah, ini lagi yang bertolak belakang. Jadi harapan masyarakat itu yang tadinya sudah mulai tumbuh naik dengan momentum Hari Kemerdekaan ini, dengan adanya seringnya OTT, dan KPK sudah mulai kelihatan lagi tadinya, tapi dengan adanya ini aturan-aturan yang baru lagi, maka harapan masyarakat itu akan mulai lagi luntur ya kepada para pengambil kebijakan, kepada pemerintah. Jadi memang dengan harapan masyarakat ini, ya mestinya ketika dilantik atau disumpah, ya itu kenyataannya beda dengan ketika mereka itu sudah ada di kisaran pemerintahan ya, itu terbalik. Mereka itu agak garang ya, mereka itu agak herik untuk mengeluarkan bahwa mereka itu adalah pemerintah yang bisa dipercaya, tapi kenyataannya ketika mereka ada di lingkaran pemerintah. Terima kasih Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan untuk pendapat Ibu. Selamat pagi Bu. Secara benang merah kalau saya lihat Bang Gaudens, pendapat dari Ibu Lia adalah tidak konsisten apa yang dikatakan atau dilakukan oleh beberapa pejabat. Tadi dikatakan oleh Ibu Lia ketika misalnya KPK sudah mulai berani tangkap tangan wakil menteri, kemudian ternyata di kesempatan berikutnya remisi diberikan untuk koruptor-koruptor yang menurut rakyat harusnya tidak diberikan. Bagaimana Bang? Ya, remisi itu kan bagian dari mekanisme yang diatur di dalam undang-undang ya. Kecuali kalau melanggar undang-undang, sepanjang remisi itu yang adalah hak para warga binaan, mestinya tidak menjadi persoalan. Memang pertanyaannya apakah koruptor itu berhak diberi remisi atau tidak. Tapi kan undang-undang tidak membatasi itu. Itu dia. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling penting pertanyaannya bagaimana supaya pemerintahan bersih itu tidak menjadi ilusi. Persoalan sekarang ini bagaimana kepala daerah atau pemerintah di tingkat pusat dan tingkat daerah itu mendengarkan aspirasi masyarakat, sehingga masyarakat tidak mencari cara-cara sendiri seperti demonstrasi atau apapun untuk menyampaikan aspirasinya. Persoalan kesenjangan antara aspirasi dan apa yang dikerjakan oleh masyarakat, pemerintah, padahal tujuan kita berbangsa dan bernegara ini kan untuk mensejahterakan rakyat gitu ya. Betul. Dan Presiden Prabowo sudah memberikan memberi garis tebal tentang bagaimana pemerintah itu harus kembali kepada tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Karena itu jangan mengkhianati cita-cita rakyat, cita-cita kemerdekaan dengan cara patuh pada sumpah. Prabowo mengutip dengan tepat bagaimana dia menjaga undang-undang dasar dan menjalankan undang-undang. Mestinya tekad yang sama juga berlaku bagi semua kepala daerah gitu. Pertanyaan soal pemerintahan ini Bang, memang secara fatsun politik kan pemerintahan artinya adalah eksekutif. Tapi apakah kemudian ketika yang bersih ini dipertanyakan orang, apakah itu cukup hanya di kalangan eksekutif? Bagaimana dengan legislatif dan yudikatif? Kalau saya melihat beberapa waktu belakangan, karena terus saja terjadi koruptor-koruptor di dua cabang itu, akhirnya rakyat pun jadi marah juga Bang. Ya, kalau kita kembali kepada konstruksi Undang-Undang Dasar itu kan penanggung jawab pemerintahan itu siapa? Ya Presiden. Tidak ada penanggung jawab pemerintahan itu dari pusat sampai daerah itu ya Presiden. Gitu. Itu yang pertama. Kalau kita kembali kepada Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yang disebut pemerintah di daerah itu adalah ya kepala daerah dan DPRD-nya. Beda dengan kalau di pusat. Kalau di pusat kan pembagiannya jelas. Ya.
ada eksekutif, ada legislatif, maupun ada yudikatif. Tetapi ketiga-tiganya itu bagian dari pemerintahan Indonesia gitu, tidak bisa dipisah-pisah. Karena itu bersihnya pemerintah, ya bersihnya legislatif, bersihnya yudikatif. Supaya bersih itu ya dengar aspirasi masyarakat, daripada masyarakat demo gitu, mending didengar aspirasinya. Itulah yang menjadi persoalan sekarang ini, bagaimana menciptakan pemerintahan yang bersih, bukan hanya persoalan korupsi, tetapi aspirasi masyarakat itu didengar. Jangan gaji pejabatnya itu berlipat-lipat, sementara UMR-nya tidak pernah naik-naik gitu. Masalahnya Bang, ada yang mengatakan bahwa kalau kita tidak melihat maka kita tidak percaya. Kalau kemudian yang dikritik ini kemudian tidak pernah melihat apa yang dirasakan oleh yang mengkritik, kan akhirnya tetap di dalam ilusi. Bagaimana itu supaya menyambung kembali, Bang, kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, apa yang bisa memastikan bahwa kita sebagai rakyat ikut berkontribusi, menyumbangkan apa yang kita pikirkan, kita rasakan, supaya pemerintahan kita ini benar-benar bersih, bukan ilutif, Bang? Ya tentu mengawasi, karena ketika proses pemilu kan kepala daerah itu mengemis suara rakyat gitu. Oh iya. Jadi secara teori mereka itu jadi pengemis gitu kan, pengemis suara. Tetapi ketika mereka memegang kekuasaan, mereka mengkudeta kedaulatan rakyat itu untuk kepentingan diri sendiri. Nah, pada kata kunci kepentingan diri sendiri itulah yang membuat pemerintahan itu tidak bersih gitu. Kenapa? Karena uang yang mestinya dipakai untuk memakmurkan rakyat dipakai untuk kepentingan sendiri, bahkan untuk mengembalikan biaya kampanye gitu kan. Itu persoalan klasik di daerah. Karena itu kita sangat berharap kepada Presiden Prabowo untuk memimpin sendiri jalannya pemerintahan yang bersih ini dengan apa? Dengan memastikan seluruh kepala daerah itu patuh kepada janji dan sumpah jabatannya yang pertama. Yang kedua, membiarkan seluruh aparat penegak hukum itu mengamati, melototi kegiatan seluruh kepala daerah itu, sehingga mereka juga berhati-hati. Dan yang paling penting, jangan selalu menggunakan sidak atau inkognito atau blusukan hanya untuk kepentingan pribadi, seperti kasus tertangkapnya OTT, salah satu wakil menteri itu. Pertanyaan besarnya Bang adalah bagaimana kita bisa yakin keinginan untuk menciptakan pemerintahan bersih itu bisa dijalankan kalau ternyata misalnya hanya seorang Presiden Prabowo yang ingin. Kita mungkin tidak melihat itu dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, kita tidak melihat itu dilakukan oleh kepala daerah. Bagaimana Bang? Ya, keinginan pemerintahan bersih itu kan cita-cita ya. Bagaimana pelaksanaannya? Memang agak susah gitu ya, karena persoalan politik. Kalau misalnya di daerah-daerah tertentu itu, kenapa sering terjadi korupsi? Karena ada politik dinasti di sana. Dan itu yang belum terpecahkan. Banyak persoalan yang harus kita selesaikan, tetapi jangan pernah lelah untuk menyelesaikan itu dan mencintai Indonesia. Cara mencintai Indonesia yaitu menciptakan pemerintahan yang bersih itu. Baik. Kita harap apa yang kita bicarakan di sini juga menyumbangkan bagi terciptanya pemerintahan bersih. Bang Gaudens, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi. Pemirsa, bangsa Indonesia butuh bukti, bukan janji. Pemerintahan yang bersih dan adil seharusnya tidak lagi sekedar wacana, tetapi menjadi kenyataan yang dirasakan rakyat di setiap lini kehidupan. Hanya dengan itulah Indonesia bisa berdiri tegak, kuat, dan beradab selama ratusan tahun ke depan. Saya, Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia itu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.